Oke, kembali lagi dengan saya Mr. Datu. Nah, kita akan membahas tematik subtema ketiga hari kedua tentang cara mengembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelumnya mari kita kembali menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Yo. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, seperti itu ya lagunya, kamu pasti sudah sangat hafal sekali. Nah, next. Yang kedua, menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, Bima akan menanam sayuran di halaman rumahnya. Sebelum menanam sayuran, Bima itu mempelajari cara menanam tanaman. Ia mengajak ayahnya berkunjung ke taman buah. Di tempat itu terdapat berbagai jenis tanaman. Ada tanaman buah, bunga, dan sayuran. Ada pula tanaman keras lainnya, misalnya tanaman jati dan mahoni. Oke, next. Nah, di sini ada percakapan antara Bima dan ayah. Ayah, Bima tahu itu namanya pohon jeruk. Bagaimana cara mengembangbiakan pohon jeruk ya? Cara mengembangbiakannya dengan biji Bima, namun dapat pula dengan cangkok, sama dengan pohon rambutan, mangga, minggu, sawo, jambu, dan buah sejenis lainnya. Jadi kalau cangkok itu nanti batangnya dikupas. Nah, kalau sudah kelihatan kambiumnya nanti diberikan tanah. Nah, tanahnya itu dibungkus menggunakan plastik atau bekas dari sabut kelapa. Nah, itu nanti ditali. Nah, ketika setelah keluar akarnya, baru batang dari pohon itu nanti dipotong dan ditanam lagi ke lahan yang sudah disiapkan. Nah, seperti itu cara mencangkok. Apa bedanya menanam dengan biji dan cangkok, ayah? Nah, tanaman dengan cangkok lebih cepat berbuah. Tuh, kalau cangkok itu akan cepat berbuah. Next. Ayah, kalau itu pohon pisang bukan? Bagaimana cara menanamnya, ayah? Betul, Bima. Itu pohon pisang. Cara mengembangbiakannya adalah dengan cara menanam tunasnya. Apa yang dimaksud dengan tunas, ayah? Tunas sama dengan anak tumbuhan. Tunas muncul di sekitar pangkal suatu tumbuhan. Jadi kalau kamu punya pohon pisang di kebun kalian, nah dia akan muncul tunasnya. Ketika nanti berbuah, pohon induk ini diambil pisangnya dan biasanya akan mati. Makanya pisang itu berbuah sekali setiap pohon. Jadi pohonnya nanti dipotong akan keluar tunas baru seperti itu. Next. Nah, di sini ada padi. Tanaman padi banyak tumbuh tunasnya. Apakah padi dikembangbiakan dengan menanam tunas juga? Tanaman padi dikembangbiakan dengan menanam benih dari biji padi, yaitu beras yang berkulit atau yang biasa disebut dengan gabah. Nah, kalau di Kota Bekasi ini jarang terdapat sawah, tapi kalau kamu berkunjung atau berekreasi ke daerah perkampungan, itu kamu akan banyak menemukan sawah. Sawah ini banyak ditanami padi. Nah, padi itu sebelum ditanam itu biasanya direndam dulu selama beberapa hari. Setelah itu nanti disebar di tanah yang sudah disiapkan. Biasanya berbentuk gabah atau padi. Seperti itu. Mengapa bukan menanam tunasnya saja ya? Nah, padi ditanam menggunakan tunas yang tumbuh dari gabah, bukan tunas yang diambil dari induk tanaman padi. Sudah jelas ya untuk tanaman padi. Next. Nah, sekarang kamu lihat pohon kelapa. Nah, ini pohon yang bisa dimanfaatkan dari ujung daun sampai akarnya itu bermanfaat semua. Kalau kamu lihat daunnya itu bisa buat ketupat, bisa buat lepet. Terus
Buahnya bisa buat obat, bisa buat minum, dicampur es seger. Terus batangnya bisa buat rumah. Nah, kamu kalau ngelihat kelapa, sabutnya itu juga bisa digunakan untuk bahan membuat keset. Terus kulit kelapanya itu bisa dibuat cendok sayur. Bisa buat kayu bakar. Nah, itu dari ujung daun sampai akarnya itu semuanya bermanfaat. Ayah, apakah tunas pohon kelapa dengan tunas pohon pisang itu sama? Berbeda, Bima. Tunas pohon kelapa tumbuh dari buah kelapa. Pohon kelapa ditanam bijinya. Apakah pohon kelapa dapat ditanam dengan cara lain? Satu-satunya cara menanam pohon kelapa hanya dengan biji. Nah, jadi kalau kamu pengen mencangkok pohon kelapa itu tidak bisa, karena dia hanya bisa ditanam menggunakan biji pohon kelapa seperti itu. Next. Nah, di sini ada gambar tanaman singkong. Lalu bagaimana cara menanam singkong ya? Apakah dengan biji atau tunas? Pohon singkong tidak memiliki biji ataupun tunas. Pohon singkong ditanam menggunakan batangnya. Cara ini disebut dengan stek. Selain singkong, tanaman apalagi yang dapat di stek? Banyak sekali, Bim. Bunga mawar, melati, kamboja, buah naga, vanili, sirih, dan tanaman yang sejenis ditanam dengan cara stek. Nah, jadi kalau stek itu biasanya batang itu dipotong seukuran 10-15 cm atau 20 cm. Nah, nanti batang-batang yang sudah disiapkan ini ditancapkan di lahan yang sudah disiapkan oleh para petani. Nah, nanti selang beberapa minggu akan muncul daun atau batang dari batang yang sudah ditancapkan tersebut. Seperti itu kalau dengan stek batang. Next. Tanaman tomat. Bagaimana cara menanam tomat, Ayah? Tomat ditanam menggunakan bijinya, sama seperti menanam terong atau cabai. Apakah bijinya dapat langsung ditanam? Sebaiknya membuat persemaian dulu. Setelah cukup umur, bibit tanaman dipindahkan ke tempat penanaman tomat. Nah, kalau ini agak berbeda. Jadi kalau kamu mempunyai benih tomat, itu harus disemai di tempat yang sudah disediakan untuk penyemaian. Setelah muncul tunasnya atau bibitnya itu sudah mulai tumbuh, baru dipindahkan ke tempat penanaman tomat atau lahan yang sudah disiapkan. Seperti itu. Next. Nah, ini ada tanaman kubis atau kol. Sayuran apa lagi yang cara menanamnya seperti kubis? Ada sawi hijau, sawi putih, brokoli, dan lain-lainnya. Tanaman dulu bibit pada persemaian. Jadi hampir sama seperti buah tomat, sayur tomat tadi ya. Terus buah semangka. Nah, bisa dibaca ini yang caranya sama seperti buah tomat dan kubis tadi. Di sini ada beberapa macam tanaman lainnya seperti melon, kacang panjang, buncis, pare, labu siam, gambas, dan lain-lain. Jagung, kacang tanah kedelai juga ditanam dengan biji dan tanpa disemai lebih dulu. Jadi ini beda ya dengan tomat sama kubis tadi. Ini tidak perlu disemai karena bijinya sudah cukup besar. Dia nanti langsung ditanam ke lahan yang sudah disiapkan. Next, di sini ada tanaman apa? Umbi-umbian seperti bawang merah. Ini adalah tanaman bawang merah. Bagian yang ditanam adalah bagian umbi. Dari satu biji umbi akan dihasilkan beberapa umbi bawang merah. Jadi nanti kalau kamu panen dari satu umbi bawang merah itu akan menjadi beberapa
biji atau sampai 10, 15 bahkan. Apakah ada tanaman lain yang caranya menanamnya sama ya? Nah, tanaman yang cara menanamnya sama persis adalah bawang putih. Terus di sini ada apa lagi? Bunga keladi. Keladi dan ubi sama-sama mempunyai umbi, tetapi berbeda cara pengembangbiakannya. Apa bedanya? Keladi dapat dikembangbiakan dengan tunasnya atau umbinya, sedangkan ubi jala dikembangbiakan dengan batangnya. Beda ya, dengan umbi sama dengan batang. Next. Nah, ini pohon-pohon besar. Bagaimana cara mengembangbiakan pohon-pohon besar itu ya? Pohon besar yang berbatang kayu itu dikembangbiakan dengan biji, misalnya pohon jati, mahoni, trambesi, angsana, beringin, dan lain-lainnya. Nah, mereka itu berbunga dan mengeluarkan atau menghasilkan biji. Nah, biji itu bisa nanti kita tanam di lahan-lahan yang gundul supaya hutannya nanti tumbuh pohon, udara menjadi segar kembali. Apakah tidak dapat dicangkok? Nah, dapat saja tanaman tersebut dicangkok seperti pohon mangga, tetapi tanamannya tidak kuat dan tidak dapat berumur panjang. Nah, kita di sini akan membahas pisang. Nama tanamannya pohon pisang. Bagian tanaman yang dikembangbiakan tunas. Tanaman yang berkembang biak dengan cara sama itu apa? Tanaman bambu, palem, paku, salak, dan lain-lain. Nanti bisa kamu tulis di buku tematik kamu. Yang kedua, ya buah melon. Itu dikembangbiakan dengan biji. Tanaman yang berkembang biaknya sama itu semangka, kacang panjang, terong, tomat, dan lain-lain. Yang ketiga, bunga mawar. Ini dari batang, cara berkembang biakannya stek batang. Tanaman yang berkembang biak dengan cara yang sama itu bunga melati, lavender, vanili, dan tanaman singkong. Yang keempat, pohon durian. Itu berkembang biaknya dengan biji. Tanaman yang berkembang biak dengan cara yang sama itu pohon mangga, mango, rambutan, jambu, duku, dan lain-lain. Yang kelima, nama tanamannya cabai. Dikembangbiakan dengan biji. Cara perkembangbiakan tanaman yang sama itu terong, tomat, paprika, dan pare. Nomor 6 ada jagung. Ada cara perkembangbiakannya dengan biji. Tanaman yang sama itu seperti kacang tanah, kedelai, padi, dan kacang hijau. Number 7 ada papaya atau pepaya. Bagian yang dikembangbiakan biji ya. Tanaman yang berkembang biak dengan cara yang sama itu ada rambutan, mangga, melon, semangka, dan lain-lain. Nah, di sini kamu mempunyai tugas yaitu membuat kalimat tanya. Nah, nomor 1, bagaimana cara mengembangbiakan tanaman? Nah, jawabannya ada di bawah. Cara mengembangbiakan tanaman yaitu menanam dengan biji, batang, tunas, atau umbinya. Number 2, pertanyaannya, bagaimana cara mengembangbiakan pohon jeruk selain ditanam bijinya? Selain ditanam bijinya, pohon jeruk juga dapat dikembangbiakan dengan dicangkok. Number 3, apa itu stek? Stek adalah mengembangbiakan tanaman menggunakan batang tanaman. Tuh nomor 3. Number 4, sebutkan contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan stek. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan stek antara lain singkong, bunga mawar, vanili, lada, dan lain-lain. Number 5, bagaimana cara mengembangbiakan kubis? Kubis dikembangbiakan dengan biji. Number 6, bagaimana cara menanam kubis? Sebelum ditanam, sebaiknya biji kubis disemaikan terlebih dahulu. Number 7, mengapa tanaman yang ditanam menggunakan biji tidak mudah tumbang? Sebab tanaman yang ditanam menggunakan biji lebih kuat akarnya.
Nomor 8. Mengapa buah-buahan dikembangbiakan dengan cangkok? Sebab tanaman cangkokan lebih cepat berbuah. Nomor 9. Mengapa mengembangbiakan pohon pisang hanya dengan tunas? Sebab pohon pisang tidak dapat dicangkok maupun di stek. Pohon pisang juga dapat mempunyai biji maupun umbi. Nomor 10. Sebutkan contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan biji maupun stek. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan biji maupun stek adalah kangkung dan bayam. Nah, seperti itu ya, 10 nomor cara membuat pertanyaan. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat dengan kata-kata biji. Biji buah duku rasanya pahit. Tuh, nomor 2, tunas. Tunas tanaman tumbuh di sekitar induk tanaman. Number 3, stek. Stek adalah cara mengembangbiakan menggunakan batang tanaman. Number 4, cangkok. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman berkayu atau yang memiliki kambium. Number 5, tabur. Tabur adalah cara menanam bayam. Nah, seperti itu contoh membuat kalimatnya. Apabila kalimat kamu beda dengan yang Mister sampaikan di bahasan ini, tidak apa-apa. Kalau kamu membuat kalimat sendiri, berarti itu kamu sudah berusaha dengan baik. Jangan dilihat, ini kalimatnya kurang tepat, ini kalimatnya salah. Tidak seperti itu. Yang penting adalah usaha kalian. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya penjelasan dari Mister. Nah, nanti kamu bisa belajar bersama orang tua. Kamu bisa menyebutkan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Di sini ada 5 tumbuhan. Nanti bisa kamu bertanya kepada orang tua kalian. Oke, mungkin hari ini pembahasan tematiknya cukup sekian. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Selamat siang.